tiga indikator yang kami ambil pada profil kesehatan Kabupaten Kediri pada tahun 2023, yaitu yang pertama angka kematian ibu atau AKI, lalu cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL, dan juga tuberkulosis yaitu TBC. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kualitas layanan kesehatan ibu, dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan atau persalinan. Angka kematian ibu di Kabupaten Kediri tahun 2023 tercatat sebesar 44,56 per 100.000 kelahiran hidup, dengan 10 kematian dari 22.442 kelahiran. Meski menunjukkan tren penurunan, seluruh kasus terjadi pada masa nifas, menyoroti pentingnya pemantauan intensif pasca persalinan. Penyebab utama kematian adalah penyakit jantung dan preeklamsia, atau masing-masing 30%, serta pendarahan dan faktor lainnya yaitu masing-masing 20%. Faktor risiko seperti usia terlalu muda atau tua saat hamil, jumlah anak lebih dari 2, dan jarak kehamilan kurang dari 3 tahun, juga turut berperan. Sekitar 33% kematian terjadi pada kelompok usia beresiko, menunjukkan perlunya edukasi dan layanan KB pasca persalinan. Nah, di Indonesia sendiri, target minimal capaian indikator imunisasi dasar lengkap pada bayi ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2023. Namun, pada tingkat provinsi hanya mencapai 99,54% sehingga target tersebut belum tercapai. Nah, salah satu penyebabnya adalah kekosongan stok vaksin DPT, HIP, BHIB di beberapa bulan. Bahkan ketika vaksin tersebut tersedia, jumlahnya ini sangatlah terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan hilangnya kesempatan imunisasi bagi bayi yang sudah datang ke fasilitas kesehatan yang menghambat pelaksanaan imunisasi ganda ataupun multiple vaccination, yaitu pemberian beberapa jenis vaksin dalam satu kunjungan. Nah, meskipun target belum tercapai, terdapat peningkatan capaian indikator bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023. Dari tingkat provinsi terjadi kenaikan sebesar 4,54% dari 95% dari tahun 2022 menjadi 99,54% pada tahun 2023. Namun, jumlah kabupaten atau kota yang berhasil mencapai indikator tersebut justru menurun. Dari 31 kabupaten atau kota di tahun 2022 menjadi 23 kabupaten atau kota di tahun 2023. Nah, penurunan angka tersebut itu didasari karena banyaknya penolakan imunisasi dari masyarakat, terutama imunisasi yang diberikan dengan cara disuntik. Karena adanya pemahaman bahwa setelah imunisasi akan memberi dampak kepada anak seperti demam ringan dan efek yang ditimbulkan lainnya, sehingga masyarakat itu enggan untuk imunisasi kembali. Nah, selanjutnya pada Provinsi Jawa Timur itu tercatat 519.487 bayi yang telah mendapatkan IDL dari total keseluruhan 550.862 bayi. Pencapaian tertinggi indikator bayi yang mendapat IDL yaitu pada Kabupaten Bondowoso sebesar 112. Sedangkan pencapaian terendah itu didapatkan oleh Kabupaten Bangkalan sebesar 66,6. Nah, untuk Kabupaten Kediri sendiri berada pada peringkat 23 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan capaian 100,1. Di Kabupaten Kediri, cakupan imunisasi belum merata pada semua wilayah sehingga berpotensi terjadinya KLB PD3I. Kemudian tercatat bahwa terdapat 19 puskesmas yang belum mencapai target 100%. Nah, itu ada Kecamatan Semen berada pada peringkat tertinggi cakupan IDL yakni sebesar 120. Kemudian untuk Kecamatan Bangsongan, ini menjadi kecamatan terendah cakupan IDL sekitar 79. Nah, dalam kategori Baduta sendiri, Kabupaten Kediri itu belum mencapai target, yaitu 89,09% dari total yaitu 95%. Kondisi ini tuh disebabkan karena anggapan masyarakat apabila bayi berusia di atas 12 bulan, maka tidak diperlukan imunisasi kembali. Menurut WHO, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang pada paru-paru. Indonesia merupakan negara peringkat kedua penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 10% dibanding seluruh kasus di dunia. Pada tahun 2023, kasus tuberkulosis di Indonesia ini mencapai 821.200 kasus. Dan provinsi yang memiliki kasus paling banyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2023, jumlah kasus tuberkulosis ditemukan di Jawa Timur sebanyak 87.048 kasus, itu sebesar 93%.
Pada tahun 2023, Kabupaten Kediri mencatat sebanyak 2.312 kasus baru tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan. Angka ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Kediri. Distribusi kasus tuberkulosis di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 55% dari kasus yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.269 orang dan sisanya yaitu perempuan sebanyak 1.043 orang. Secara nasional, jumlah kasus pada laki-laki sebesar 57,9% dan 42,1% untuk perempuan. Nah, proporsi kasus TBC Provinsi Jawa Timur jenis kelamin laki-laki ini lebih besar dibanding perempuan, yaitu sebesar 48.874 kasus laki-laki, yaitu 56%, dan 380.174 kasus perempuan, yaitu sebesar 44%. Nah, jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki ini lebih tinggi dibanding dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Di Kabupaten Kediri, mayoritas kasus tuberkulosis ditemukan pada kelompok usia dewasa, khususnya usia 45 hingga 54 tahun sebesar 19%, lalu diikuti usia 55 hingga 64 tahun sebesar 17% dan usia 35 sampai 44 tahun serta 15 sampai 24 tahun masing-masing 14%. Kelompok usia anak yaitu 5-14 tahun ini hanya menyumbang 6% dari total kasus tuberkulosis. Dengan kata lain, kasus TBC di Kediri ini lebih banyak terjadi pada kelompok usia produktif dewasa dan lansia muda. Sementara itu, data nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus tuberkulosis terbanyak ini ditemukan pada kelompok umur anak yaitu 0-14 sebesar 16,7%, lalu diikuti kelompok umur 45 hingga 54 tahun sebesar 15,9% dan 55 hingga 64 tahun sebesar 14,8%. Kabupaten Kediri memiliki pola distribusi kasus tuberkulosis yang lebih dominan pada usia dewasa produktif dan lansia muda, sedangkan secara nasional kasus tuberkulosis ini lebih merata dengan proporsi yang relatif lebih tinggi pada kelompok anak-anak. Nah, perbedaan ini itu bisa dipengaruhi oleh faktor demografi, akses layanan kesehatan, serta pola penularan dan deteksi kasus di masing-masing wilayah. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2023, Case Detection Rate atau CDR untuk tuberkulosis di Kabupaten Kediri tahun 2023 ini sebesar 79,2%. Nah, sedangkan profil kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa Case Detection Rate atau CDR tuberkulosis pada tahun 2023 ini adalah 77,5%. Nah, cakupan penemuan kasus TBC di Kabupaten Kediri yaitu 79,2%, sedikit lebih tinggi daripada cakupan nasional yaitu 77,5%. Nah, meskipun demikian, kedua angka tersebut ini masih di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2023 yaitu 90%. Nah, untuk indikator treatment success rate atau angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis pada Kabupaten Kediri tahun 2023 ini mencapai 88,9%. Sedangkan pada Jawa Timur ini mencapai 89,2%. Nah, jika merujuk pada target Renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator treatment success rate pada tahun 2023 yaitu 90%, maka angka keberhasilan pengobatan TBC di Jawa Timur maupun di Kabupaten Kediri ini masih belum tercapai. Sebaran kasus tuberkulosis di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki jumlah kasus yang relatif tinggi, yaitu Kecamatan Mojo, Ngurah, Pare, dan Kepung. Masing-masing kecamatan ini mencatat lebih dari 78 kasus. Namun dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri, hanya puskesmas Bangsongan yang berhasil mencapai target case detection rate di atas 100%. Nah, yang artinya puskesmas Bangsongan ini mampu menemukan dan melaporkan kasus tuberkulosis melebihi target yang ditetapkan. Bisa dilihat pada tabel untuk yang pertama, yaitu faktor utamanya yang pertama wilayah sulit dijangkau. Faktor geografis tercatat sebagai penyebab paling dominan dan tingginya AKI di Kabupaten Kediri. Jadi banyak wilayah di bagian ke barat Kabupaten Kediri merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan akses yang sulit dijangkau. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak atau belum beraspal serta minimnya sarana transportasi umum. Akibatnya penanganan kegawat darurat seringkali terlambat dilakukan karena hambatan fisik dan waktu tempuh yang lama. Lalu yang kedua itu jarak ke puskesmas lebih dari 5 km. Sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di desa-desa terpencil harus menempuh jarak lebih dari 5 km untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi jarak ini menjadi hambatan terutama bagi ibu hamil yang mengalami komplikasi atau membutuhkan pemeriksaan rutin. Lalu yang ketiga yaitu ketersediaan dokter terbatas. Jadi masih terbatasnya jumlah tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan ibu. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, Poskesdes tidak aktif atau optimal. Sebagian besar pos kesehatan desa di Kabupaten Kediri masih berada pada kategori strata madya yang artinya belum memiliki gedung sendiri, belum dilengkapi peralatan desa memadai dan belum beroperasi setiap hari. Kondisi ini membuat
pelayanan kesehatan ibu hamil di tingkat desa tidak berjalan secara konsisten. Padahal keberadaan Puskesdes itu sangat penting bagi layanan dasar untuk deteksi dini risiko kehamilan. Lalu yang terakhir yaitu kehamilan usia risiko. Kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Sekitar 33% kematian ibu terjadi pada kelompok usia risiko, yaitu kehamilan pada remaja di bawah 20 tahun dan perempuan di atas 35 tahun. Jadi kehamilan pada usia tersebut cenderung mengalami risiko komplikasi serius seperti hipertensi dalam kehamilan, pereklamsia, pendarahan, maupun postpartum, serta persalinan lama. Selanjutnya adalah analisis faktor penyebab tidak meratanya IDL, cakupan IDL di Kabupaten Kediri tahun 2023. Yang pertama ada wilayah dengan UC kurang dari 100%, ini menyumbang sebanyak 25% dari faktor terjadinya tidak meratanya cakupan IDL di Kabupaten Kediri. Tercatat sebanyak 19 puskesmas masih belum berhasil mencapai target Universal Child Immunization atau UC sebesar 100%. Lalu yang kedua, ada cakupan imunisasi baduta belum optimal. Ini menyumbangkan sebesar 22% dari tidak meratanya cakupan IDL di Kabupaten Kediri. Cakupan imunisasi untuk anak di bawah usia 2 tahun hanya mencapai 89,09% dari target 95%, yang menandakan masih adanya kesenjangan dalam pelayanan kepada kelompok usia rentan ini. Lalu yang ketiga, belum semua puskesmas mencapai target. Ini menyumbang sebanyak 20% dari tidak meratanya cakupan IDL di Kabupaten Kediri. Meskipun secara agregat Kabupaten Kediri ini telah mencatat capaian IDL sebesar 95,44%, melampaui target nasional sebesar 95%, faktanya masih terdapat 16 puskesmas yang belum mencapai target tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan efektivitas program imunisasi antar wilayah di Kabupaten Kediri. Lalu yang keempat ada dampak dari peralihan pandemi ke endemi. Perubahan status ini selanjutnya ada dampak peralihan dari pandemi ke endemi. Ini menyumbangkan 18% dari faktor penyebab tidak meratanya cakupan IDL di Kabupaten Kediri. Perubahan status dari pandemi ke endemi COVID-19 membawa dampak tersendiri terhadap jalannya program imunisasi rutin. Lalu yang terakhir ada faktor sosial dan persepsi masyarakat. Ini menyumbang 15% dari tidak meratanya cakupan IDL di Kabupaten Kediri. Faktor sosial budaya ini masih menjadi tantangan besar. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap, terutama setelah masa bayi awal, menjadi hambatan yang signifikan. Selanjutnya adalah analisis faktor penyebab tingginya kasus TBC di Kabupaten Kediri tahun 2023. Yang pertama ada usia produktif yang terdampak. Ini menyumbang sebesar 19% dari faktor penyebab kejadian TBC di Kabupaten Kediri. Mayoritas kasus TBC ini ditemukan di usia produktif. Ini dapat meningkatkan resiko penularan karena mereka aktif secara sosial dan juga ekonomi. Lalu yang kedua, kesenjangan penemuan kasus atau dalam CDR atau Case Detection Rate. Ini mencatat sebanyak 15% dari faktor tingginya kasus TBC di Kabupaten Kediri. Masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum mampu mencapai target nasional dalam menemukan kasus TBC. Ketimpangan capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita TBC mungkin tidak terdiagnosis secara tepat waktu atau bahkan tidak tercatat dalam sistem pelaporan, yang menyebabkan rantai penularan ini dapat tetap berlangsung. Lalu yang ketiga ada faktor sosial dan lingkungan. Ini menyumbang sebesar 15% dari faktor penyebab tingginya TBC di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan, kepadatan hunian, sanitasi yang buruk, serta rendahnya kesadaran hidup bersih dan sehat turut menjadi penyumbang utama penyebaran TBC. Situasi-situasi ini itu bisa mendukung berkembangnya bakteri Mycobacterium tuberculosis dan memperbesar kemungkinan penularan ke antar manusia, terutama di daerah lingkungan yang sempit, sanitasi buruk, dan juga tidak memiliki ventilasi yang memadai. Lalu yang keempat, ada kurangnya deteksi dini. Ini menyumbang sebesar 14% dari faktor penyebab TBC di Kabupaten Kediri tahun 2023. Salah satu kelemahan dalam sistem pengendalian TBC adalah minimnya upaya deteksi dini, terutama melalui kegiatan investigasi kontak dan ataupun screening aktif di komunitas. Lalu yang
Kelima, ini ada perubahan pasca pandemi. Ini menyumbang 13% dari faktor penyebab tingginya TBC di Kabupaten Kediri. Selama masa pandemi COVID-19, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu menurun drastis. Banyak kasus TBC yang tertunda penanganannya atau tidak terpantau sama sekali, sehingga berkontribusi terhadap lonjakan kasus pasca pandemi. Setelah pandemi COVID-19 mereda, terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berimplikasi pada meningkatnya angka penemuan kasus TBC. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi itu terdapat penurunan deteksi kasus karena terbatasnya akses masyarakat ke layanan kesehatan. Lalu yang terakhir ini ada rendahnya imunisasi BCG. Ini menyumbang sebesar 12% dari faktor penyebab tingginya kasus TBC di Kabupaten Kediri tahun 2023. Vaksin BCG ini yang diberikan pada saat bayi itu berperan sebagai pelindung terhadap TBC berat. Rendahnya cakupan imunisasi BCG di masa lalu ini dapat menjadi faktor predisposisi terhadap kerentanan terhadap BCG, khususnya pada kelompok usia dewasa yang saat ini mendominasi jumlah kasus. Karena itu, karena rendahnya imunisasi BCG di masa kecil ini itu dapat menjadi faktor penyebab tingginya kasus TBC di Kabupaten Kediri tahun 2023. Nah, selanjutnya ada rancangan solusi. Yang pertama yaitu strategi TOTS, yakni Directly Observed Treatment Short Course untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, pasien TB ini menjalani pengobatan di bawah pengawasan agar kepatuhan untuk minum obat ini tetap terjaga dan angka keberhasilan pengobatan ini dapat meningkat. Untuk pelaksananya ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan penanggung jawab penyakit TBC di setiap puskesmas. Lalu sumber dananya ada dari APBN dan APBD dan target waktunya yaitu 6 bulan sesuai dengan pengobatan pasien TBC. Selanjutnya, rancangan solusi yang kedua yaitu program penguatan jemput bola investigasi kontak TBC yang berfungsi untuk meningkatkan cakupan deteksi dini, mempercepat penemuan kasus laten, mencegah penularan, serta menurunkan angka putus pengobatan. Program ini menyasar kecamatan dengan beban kasus tinggi seperti Gurah, Mojo, Pare, dan Kepung. Melalui kunjungan rumah oleh kader dan petugas puskesmas dilakukan screening gejala, edukasi dan rujukan aktif, didukung Dinkes, APBD, Dana Desa, dan CSR. Program berjalan 12 bulan dengan evaluasi tiap 4 bulan untuk pengendalian TBC yang lebih efektif dan merata.